Selamat malam, sahabat Kahor yang berbahagia. Masih bersama Bang Fawa. Dan semoga sahabat Kahor masih setia menemani Bang Fawa dalam bercerita tentang kisah-kisah seram atau kisah-kisah horor di berbagai daerah di belahan bumi pertiwi Indonesia ini. Spesial malam ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun bernama Kade. Cerita ini dia dapatkan ketika Kade ini juga ayah dan beberapa temannya ingin menyaksikan pertunjukan calon arang di sebuah desa di Bali 3 tahun lalu. Sebelum menonton, rombongan Kade dipersilahkan bertemu dengan sesepuh sebuah puri. Puri adalah sebutan untuk rumah bangsawan di Bali. Setelah saling memperkenalkan diri dan menyebutkan asal daerahnya Kade, akhirnya beliau teringat dengan kejadian yang beliau alami di desa Kade ini. Kejadian tersebut dialami oleh sesepuh tersebut pada tahun 1960-an. Sambil menatap ke arah taman dengan mata yang berbinar, beliau yang umurnya hampir 90 tahun masih mengingat setiap detail kejadiannya. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana. Mari kita ikuti bersama-sama. Urwata adalah seorang pria berumur 34 tahun, anak ketiga dari 4 bersaudara yang merupakan keturunan bangsawan, salah satu penguasa daerah di Kabupaten Tabanan, Bali. Urwata memiliki istri bernama Widiani yang berprofesi sebagai guru SD. Widiani mendapatkan tugas untuk mengajar di sebuah desa yang cukup terpencil, sekitar 20 km dari arah utara rumahnya, tepatnya di kaki gunung tertinggi kedua di Bali. Sebagai gambaran, pada tahun 1960-an, kondisi Bali saat itu masih sangat sepi dan pengaruh sistem kerajaan masih kental. Desa-desa di Bali masih cukup tertinggal. Akses seadanya dan transportasi bisa dihitung dengan jari. Karena jauh dari rumahnya, Widiani akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah salah satu temannya yang seprofesi dengannya, yang kebetulan berasal dari desa tersebut. Widiani hanya pulang ke rumahnya sendiri sebulan 2 kali untuk bertemu dengan suaminya, Urwata. Tahun pertama dilewati Widiani dengan mudah, meskipun sesekali dia merasa rindu dengan suaminya tersebut. Nah, pada tahun kedua, Widiani mulai merasa ada gangguan-gangguan di rumah yang dia tinggali tersebut. Kejadian itu diawali dengan kesalahan Widiani yang menolak pemberian makanan dari nenek yang ditemuinya. Siang itu, Widiani baru saja selesai mengajar dan bergegas pulang. Widiani berniat untuk mencari pakis untuk dijadikan sayur sore nanti. Maklum, saat itu di desa tersebut tidak ada pedagang makanan. Setelah berganti pakaian, Widiani segera menuju pinggiran sungai tak jauh dari rumahnya. Setelah sampai, ia segera memetik satu persatu pakis yang tumbuh subur di desa tersebut. Tanpa disadari, Widiani ini sudah cukup jauh menyusuri pinggiran sungai tersebut ke arah hilir. Sampai saat dia sadar, dia berada di salah satu bendungan irigasi yang dikenal cukup angker. Saat dia menoleh ke arah sungai, Widiani melihat seorang wanita yang sudah berumur sedang menyodorkan batang kayu ke arah sungai. Karena penasaran, Widiani ingin melihatnya lebih dekat. Baru saja maju beberapa langkah,
Widiani sangat terkejut melihat seorang nenek berambut putih yang memakai kebaya dan kain jari di atas lutut, sedang menyodorkan batang kayu ke arah bangkai babi yang sudah busuk di aliran sungai. Widiani teringat dengan cerita bahwa orang yang memiliki ilmu hitam, atau di Bali disebut dengan ilmu leak, sangat suka dengan bangkai hewan. Bagi yang belum paham, leak adalah sebuah ilmu batin tingkat tinggi yang sering digunakan untuk menyakiti orang lain dan membalaskan dendam. Seolah telah menyadari keberadaan Widiani, nenek tersebut menoleh ke arah Widiani sambil tersenyum menyeringai. Seketika Widiani takut dan berlari sekuat tenaga. Pakis yang tadinya sudah dikumpulkan berhamburan entah kemana. Sambil ketakutan, Widiani tetap berlari meninggalkan sungai tersebut menuju kebun-kebun warga. Dia masih tetap terbayang dengan apa yang dilihatnya tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya Widiani sampai di tempat tinggalnya dan duduk menenangkan diri sambil ngos-ngosan. Hal tersebut dilihat temannya yang bernama Sudiari. Sudiari menghampiri Widiani dan menanyakan apa yang terjadi. "Kenapa, Wid? Kok seperti habis dikejar memedi?" Memedi adalah salah satu makhluk halus yang terkenal di Bali. Sambil mengatur nafas, Widiani menjawab pertanyaan Sudiari. "Enggak kenapa, Sud. Tadi di jalan ada anjing galak mau gigit saya." Widiani hanya menjawab sekenanya saja. "Lah terus mana pakisnya? Katanya tadi cari pakis." Hanya Sudiari yang penasaran. Nggak dapet. Kayaknya sudah ada yang duluan metik pakisnya." Mendengarkan itu, Sudiari kembali membantu ibunya membuat makanan babi, meninggalkan Widiani. Widiani tidak berani menceritakan hal tersebut kepada temannya sendiri yang bernama Sudiari dan memilih untuk tutup mulut sambil terus mengingat apa yang sudah dilihatnya. Hari sudah menunjukkan pukul 5 sore. Widiani akhirnya memasak sayur daun singkong sisa kemarin. Bermodalkan garam dan minyak kelapa murni saja, daun singkong tersebut direbus dan diaduk dengan garam dan minyak. Saat sedang memasak, Widiani mendengar seseorang memanggil namanya dari luar pagar. Widiani kemudian bergegas ke arah suara tersebut. Dia berjalan sambil membersihkan bajunya dari sisa daun singkongnya. Saat dia menoleh, betapa kagetnya Widiani. Dia melihat bahwa yang memanggil namanya tersebut adalah sosok nenek yang dilihatnya di sungai tadi. Nenek tersebut masih menggunakan pakaian yang dilihat Widiani di sungai tadi. Baju kebaya warna krim yang sudah lusuh dan kain jari motif batik. Hanya saja, saat ini jari tersebut menutupi hampir seluruh kakinya. Nenek tersebut tersenyum sambil membawa piring yang terbuat dari batok kelapa berwarna hitam. Setelah beberapa saat tertegun, Widiani dengan gugup menanyakan maksud kedatangan nenek tersebut dengan bahasa Bali yang cukup halus. Ada apa ya, Nek?" Nenek tersebut tersenyum dan menjawab sapaan Widiani sambil menyodorkan batok kelapa yang dibawanya. "Saya nenek Goblek. Ini saya bawakan sayur pakis untuk ibu guru." Dek! Seketika tubuh Widiani lemas dan tidak berkata sepatah kata pun. Nenek tersebut kembali tersenyum dan memperlihatkan giginya yang merah, dan di ujung senyumnya terselip tembakau yang digigitnya. Setelah beberapa saat, Widiani menjawab nenek tersebut dengan suara yang bergetar. Terima kasih ya, Nek. Saya sudah memasak sayur daun singkong. Itu buat nenek saja." Mendengar jawaban Widiani tersebut, wajah nenek tersebut seketika berubah.
Senyumnya berubah menjadi tatapan tajam ke mata Widiani. Dan tanpa berkata apapun, nenek tersebut berbalik badan meninggalkan Widiani. Disinilah kesalahan Widiani, awal dari semuanya. Seharusnya Widiani menerima pemberian tersebut, meskipun tidak memakannya. Namun, semuanya telah terlanjur. Kini gangguan demi gangguan terus dialami Widiani. Setelah kejadian tersebut, Widiani mulai memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Sayur yang sudah dimasaknya tadi kini terasa hambar karena pikiran Widiani yang semakin kalut. Hari mulai gelap. Selesai makan, Widiani kemudian mandi agar tidak terlalu malam, mengingat saat itu listrik belum ada di desa ini. Pikiran kalut Widiani tidak bisa hilang dari kepalanya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk sembahyang, memohon keselamatannya. Tanpa sepengetahuan Widiani, hari itu adalah hari Kajeng Kliwon, sebuah hari suci di mana menurut kepercayaan Hindu Bali, hari Kajeng Kliwon adalah hari yang baik untuk memusatkan pikiran terhadap ilmu yang dipelajari, tak terkecuali ilmu hitam atau leak. Saat sembahyang, Widiani merasa bahwa ada sesosok yang terus mengawasi setiap kegiatannya. Tak mau memikirkannya, Widiani terus berusaha berkonsentrasi. Beberapa saat setelahnya, dari pojok matanya, Widiani melihat sesosok orang berdiri dari kejauhan di antara pohon bambu belakang rumahnya. Merasa ada yang tak beres, Widiani bergegas ke ruang tengah berkumpul dengan Sudiari dan keluarganya. Seperti biasa, lampu petromak satu-satunya dinyalakan oleh ayah Sudiari. Dari luar, terdengar suara petir yang mengisyaratkan bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Dan benar saja, 10 menit kemudian hujan turun dengan derasnya. Satu persatu dari mereka akhirnya masuk kamar masing-masing, hingga hanya menyisakan Sudiari dan Widiani saja. Sudiari yang sudah mulai curiga dengan gelagat aneh Widiani, yang biasanya ceria dan sering membuka obrolan, kini terlihat murung dan gelisah. Sudiari pun membuka obrolan yang dimaksud mencairkan suasana. "Ada apa sih, Wid? Kok sepertinya ada yang disembunyikan?" tanya Sudiari dengan serius. Tidak apa-apa. Ayo kita tidur saja, sudah larut malam," jawab Widiani yang kemudian beranjak ke kamarnya yang berada di sebelah kiri ruangan tersebut. Mendengar jawaban ketus dari Widiani, Sudiari semakin curiga. Tetapi dia tidak mau ambil pusing dan langsung menuju kamarnya di samping kamar Widiani. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 11 lewat 15 menit malam hari. Hujan sepertinya sudah mulai reda, meskipun kilatan petir sesekali menyambar. Sudiari, ibu dan bapaknya sepertinya sudah tertidur pulas setelah melakukan aktivitas seharian. Berbeda dengan Sudiari, Widiani ternyata masih terjaga dengan pikiran apa yang akan terjadi setelah kejadian tadi sore tersebut. Apakah dia akan baik-baik saja atau sebaliknya? Belum selesai dengan pertanyaan itu di kepalanya, Widiani mendengar sesuatu dari halaman depan kamarnya. Samar-samar, Widiani mendengar langkah kaki dari genangan air di atas tanah di halaman depan. Widiani mengkerutkan dahinya dan fokus dengan suara tersebut. Benar, Widiani mendengar langkah kaki orang berjalan pelan di genangan air bekas hujan tadi. Srek, 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 srek. Widiani berpikir positif. Berpikir bahwa itu adalah ibunya Sudiari yang bangun buang air kecil di kamar mandi. Mengingat rumah ini adalah rumah khas Bali, di mana setiap bangunan terpisah satu sama lain, termasuk kamar mandi di selatan
dan kamar tidur berada di utara. Belum selesai berpikir seperti itu, suara itu berubah menjadi suara orang berjalan sambil membawa sesuatu dan menghentak-hentakannya ke genangan air, sehingga menimbulkan suara srek, srek, bruk, srek, srek, bruk, srek, srek, bruk. Rasa penasaran Widyani sudah tidak terbendung. Dengan sepenuh keberaniannya, Widyani mencoba mengintip dari jendela yang ditutupi kain seadanya. Perlahan dia bangun dari tempat tidurnya dan berjalan sangat pelan. Ujung jari kaki diletakkan dengan sangat pelan. Widyani mulai memegang kain penutup jendela. Pada saat ini, keraguan dan ketakutan menjadi satu. Widyani mulai menggesernya dengan perlahan. Suasana semakin mencekam, di mana jangkrik mulai terdengar. Di luar masih gelap gulita, karena saat itu langit masih mendung. Dengan satu kilatan petir, Widyani melihat sosok setengah manusia dan setengah kuda dengan 3 kaki sedang berjalan ke arah kamarnya. Seketika tubuh Widyani kaku dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Widyani masih melihat sosok tersebut berjalan ke arahnya. Dan dengan kilatan petir, selanjutnya dia melihat bahwa sosok manusia yang ada di badan kuda tersebut adalah Nenek Goblek. Sosok itu kemudian meringkik, seperti suara kuda diikuti oleh suara Nenek Goblek yang tertawa melengking. Detik selanjutnya Widyani sudah tidak ingat apa-apa lagi. Ya, Gegendu. Itulah nama yang disematkan masyarakat Bali terhadap leak yang menyerupai sosok manusia setengah kuda. Dalam ilmu leak, orang yang dapat berubah menjadi gegendu sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi dengan pengorbanan yang tidak sedikit tentunya. Menurut orang yang menekuni ilmu leak, gegendu bukan manusia yang berubah menjadi kuda, tetapi itu hanya ilusi yang diciptakan dengan ilmunya. Padahal yang sebenarnya adalah orang yang menekuni ilmu tersebut hanya memakai sebuah tongkat dan membungkuk, disertai mantra dan beberapa sesajen. Mereka mampu membuat orang melihat sosok manusia setengah kuda berkaki 3. Nah, itu hanya pendapat dari orang yang menekuni ilmu leak yang dia tulis di salah satu buku. Ilmu leak ini adalah ilmu yang sangat rahasia, sehingga selain penekunnya, tidak ada yang tahu pasti dengan cara ritualnya, sarana, mantranya, dan tingkatannya. Lalu kemudian, ada yang tahu kejadian setelah itu. Widyani ditemukan tergeletak oleh Sudiari keesokan harinya. Yang jelas, semenjak saat itu, Widyani mulai sering murung, melamun, dan sesekali menjadi linglung. Nah, lalu Sudiari, temannya Widyani ini semakin curiga dengan tingkah laku temannya itu. Tetapi dia tidak bisa berbuat banyak, karena Widyani sendiri tetap tidak mau menceritakan hal yang telah dialaminya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Widyani masih bisa melakukan kegiatan seperti mengajar dan mencari bahan makanan dari kebun sekitar. Tetapi perasaan Widyani semakin tidak karuan. Apalagi bulan ini Widyani tidak dapat pulang karena harus menyiapkan ulangan akhir untuk murid-muridnya. Keanehan demi keanehan semakin sering terjadi. Kali ini gangguan tersebut tidak hanya dilihat, tetapi bersentuhan langsung dengan tubuhnya. Suatu malam, saat itu bulan purnama, sehingga cahaya bulan dapat masuk ke kamar Widi lewat ventilasi di atas jendela. Sekitar pukul 2 malam dini hari, Widi terbangun oleh suara pintu terbuka. Ya, itu adalah pintu kamarnya sendiri. Karena saking ngantuknya, Widi tidak bisa melihat siapa yang membuka pintunya. Paling Sudari, begitu pikirnya.
karena memang beberapa kali Sudiari menginap di kamarnya Widi. Dan benar saja, setelah suara pintu tersebut, Widi merasakan bahwa di sampingnya ada orang yang rebahan. Dikarenakan kasur yang digunakan terbuat dari kapuk, maka Widi tidak terlalu terganggu dengan efek yang ditimbulkan. Mengetahui hal tersebut, Widiani mencoba tidur kembali. Namun, Widi merasa aneh karena biasanya Sudiari temannya ini kalau sebelum tertidur pasti dia tidak bisa diam. Pokoknya ngomong terus. Lolongan anjing di depan mulai terdengar, diikuti suara burung hantu yang membuat malam itu menjadi mencekam. Sesaat setelah itu, Widi merasakan bahwa ada tangan yang memeluknya dari belakang di pinggangnya. Tumben, dia seperti ini. Perasaan takut mulai menjalar di tubuh Widi. Tetapi Widi tidak berani beranjak. Widi mulai menyadari bahwa nafas yang dikeluarkan oleh orang yang memeluknya ini tidak seperti nafas manusia pada umumnya. Napasnya terdengar sangat berat dan diikuti suara dengkuran hewan. Widi mulai gemetaran. Sesaat setelah membuka mata dan menoleh ke arah tangan di pinggangnya, dibantu oleh sinar bulan. Betapa terkejutnya Widi melihat tangan besar yang dipenuhi bulu halus berwarna keabuan. Kukunya panjang dan tajam. Napas sosok tersebut berubah menjadi dengkuran yang membuat Widi berteriak sekencang-kencangnya. "Ah!" Namun, Sudiari dan orang tuanya tidak terbangun. Aneh sekali. Widi semakin takut karena tangan tersebut mulai merangkulnya dengan kuat-kuat dari belakang. Widi merasakan punggungnya menempel pada sepasang payudara dan perut yang besar. Widi mulai merasakan sesak napas karena kuatnya pelukan itu. Tidak hanya itu, sosok tersebut berbicara dengan suara yang tidak asing. "Bagaimana, Nak? Sekarang sudah tahu ibu siapa?" Suara yang begitu seram terdengar tepat di belakang telinganya. Ya, itu adalah suara nenek Goblek. Mendengar kata itu, Widi menangis sejadi-jadinya. Kemudian sosok berbulu itu melepaskan Widi, berjalan keluar kamar dengan tertawa, sesekali menghentakkan benda seperti tongkat. Duh, duh, duh. Nenek itu meninggalkan Widi yang masih berbaring gemetaran. Malam itu, Widi tidak bisa tidur dan ditemukan oleh Sudiari dalam keadaan memprihatinkan keesokan harinya. Semenjak saat itu, Widi sakit demam dan masih tidak mau menceritakan apa yang dialaminya. Melihat kejadian tersebut, ayah dari Sudiari yang akrab dipanggil Pak Suri mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Sore harinya Pak Suri pergi ke rumah orang yang dianggap mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di desanya. Pak Suri bermaksud untuk meminta obat untuk Widi kepada orang tersebut yang dikenal dengan nama Mangkude. Beliau adalah seorang tetua desa, sekaligus orang yang memimpin berbagai upacara di desa. Maklum, saat itu belum ada puskesmas dan rumah sakit terdekat letaknya 30 km dari rumahnya Pak Suri. Setelah menyampaikan tujuannya, Pak Suri dan Mangku segera menuju rumah Pak Suri untuk melihat keadaan Widi. Sesampainya di kamar Widi, Mangku sangat kaget melihat keadaan Widi yang sangat memprihatinkan. "Aduh, nak, kok baru sekarang kamu bilang ke saya?" ucap Mangku kepada Pak Suri. Pak Suri hanya diam sambil tertegun melihat kondisi Widi. "Sekarang kamu ambil daun sirih 3 lembar, bawang dan segelas air ya," suruh Mangku kepada Pak Suri.
Tanpa menjawab, Pak Suri langsung mengambilkan yang diminta Mangku. Sebenarnya, Mangku ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang mempelajari ilmu kebatinan. Tetapi, dia mengambil sifat-sifat kebaikan yang digunakan untuk menolong banyak orang. Mangku sudah tahu bahwa Widi tidak sakit biasa, tetapi ulah dari manusia yang memakai ilmu hitam. Segera Pak Suri datang membawa semua permintaan Mangku tadi. Pertama, Mangku mengambil air di gelas tersebut dan mencelupkan salah satu cincin yang ada di jarinya. Sambil membacakan beberapa mantra suci yang dipelajari, air tersebut diberikan kepada Widi untuk diminum. Selanjutnya, Mangku mengambil bawang dan mengoleskannya ke beberapa bagian tubuh Widi. Dan terakhir, Mangku mengambil 3 daun sirih tersebut. Mangku mengeluarkan sebuah kayu kecil dari dalam tas yang terbuat dari anyaman bambu yang selalu dibawanya. Kemudian, singkat cerita, sore itu, setelah Mangku selesai mengobati Widi dan menyuruh Pak Suri untuk menemui Purwata Kepuri, Mangku sekali lagi menengok Widi ke kamarnya dengan ekspresi yang sedikit tegang. Widi sudah terlihat membaik, tetapi masih melamun dengan tatapan kosongnya. Melihat hal tersebut, Mangku menepuk pintu kamar Widi sebanyak 3 kali. Tok tok tok. Setelahnya Mangku beranjak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari sudah petang. Di Bali, orang-orang Bali menyebutnya dengan Sandi Kala. Biasanya, pada jam-jam ini, seluruh kegiatan manusia akan dihentikan sejenak. Karena menurut orang-orang di Bali percaya bahwa sandikala adalah waktu milik para makhluk halus. Namun sial, hujan kembali turun dengan derasnya, dan Pak Mangku harus menunggu hujan reda di rumah Pak Suri. Mau tidak mau, Mangku kembali ke ruang tengah bersama Pak Suri. Pada saat itu Mangku dan Pak Suri mengobrol di ruang tengah ditemani lampu petromak yang sudah dinyalakan. Mereka membahas hasil panen padi saat ini yang hasilnya kurang baik musim ini akibat guyuran hujan. Di tengah obrolan, Pak Suri melihat ekspresi Mangku yang sedikit berubah, dengan sedikit mengkerutkan dahinya. Sekitar pukul 20 atau jam 8 malam, keanehan terjadi lagi. Kali ini bukan hanya Widi yang mengalaminya, tetapi seluruh keluarga Pak Suri dan tentu saja juga Mangku. Di tengah guyuran hujan, mereka sayup-sayup mendengar tangisan perempuan di pohon bambu belakang rumah mereka. Ibu Sudiari yang memang dasarnya penakut, langsung memeluk anaknya dengan erat di samping Pak Suri. Dengan tenang, Mangku memberitahu mereka agar tetap tenang sambil berdoa sebisa mereka. Tangisan itu semakin keras dan kali ini terdengar mengelilingi rumah mereka. Semakin keras dan semakin nyata bahwa suara tangisan itu seperti milik orang yang terbang mengelilingi rumah. Lolongan anjing disertai suara burung hantu membuat suasana semakin mencekam. Mereka semakin ketakutan, terutama Ibu Sudiari. Dalam hatinya dia sudah ingin pergi dari rumah itu. Tetapi apa boleh buat, suara tangisan itu benar-benar mengelilingi rumah itu. Entah bagaimana, lampu petromak tiba-tiba meredup dan perlahan mati. Dengan penuh konsentrasi, Mangku mulai memejamkan mata dan berkonsentrasi. Mulutnya mulai melafalkan beberapa mantra yang telah dipelajari. Selesai melafalkan mantra tersebut, tiba-tiba dari arah pintu depan, "Tulah!" Suara yang sangat keras dari arah pintu depan di ruang tengah. Suara seperti orang melempar bola besi ke arah pintu membuat kaget Sudiari dan orang tuanya. Bahkan ibunya Sudiari sampai loncat dan hampir pingsan. Suara tersebut diikuti oleh suara tertawa melengking
khas dari nenek Goblek. Mangku, decai milu-melu, anak cere ne sube ngai gelas sakit hati. Mangku, kamu jangan ikut campur. Anak ini sudah membuat saya sakit hati. Tertawa tersebut diikuti suara marah dari nenek Goblek. Mungkin tidak menjawab suara nenek Goblek itu. Mangku hanya berkonsentrasi sambil mulutnya tidak berhenti melafalkan mantra. Pak Suri dan keluarganya tidak melihat apa-apa karena saking gelapnya. Hanya suara mengerikan itu yang mereka dengarkan. Tak lama, akhirnya Mangku berkata, "Tidak apa-apa, kalian aman di dalam sini. Saya sudah membatasi rumah ini." Mendengar kata Mangku tersebut, Pak Suri dan keluarganya sedikit tenang. Akhirnya, suara tersebut menghilang. Dan anehnya, lampu petromak perlahan menyala dan akhirnya normal kembali. Tapi apakah gangguannya ini berhenti? Bagi keluarga Pak Suri ya, tapi tidak dengan Mangku. Pukul 1:30 dini hari, hujan pun berhenti. Rasa kantuk sudah menjalar di tubuh keluarga Pak Suri. Akhirnya, Mangku berpamitan dengan mereka karena besok pagi dia harus memimpin upacara agama di salah satu pura. Rumah Pak Mangku berada di sekitar 350 meter di sebelah utara rumahnya Pak Suri. Zaman itu, jalan masih tanah, dan sehabis hujan tentu sangat becek dan licin. Sebelum pulang, Pak Suri memberi Mangku lampu sentir yang terbuat dari botol kaca diisi minyak tanah. Lampu tersebut cukup menerangi jalan agar tidak terjatuh. Dan setelah berjalan 100 meter, Mangku telah sampai di sebuah persimpangan jalan. Persimpangan tersebut memang cukup terkenal sebagai tempat unjuk gigi bagi para penekun ilmu leak di desa itu. Dari jarak 30 meter, Mangku mendengar suara kus, 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 kus. Seketika Mangku menghentikan langkahnya. Perlahan lampu sentirnya diarahkan ke asal suara tersebut. Pancaran sinar yang hanya 1 meter membuat Mangku harus kembali melangkah mendekati asal suara itu. Tanpa diduga, dari arah depan, Mangku melihat seekor babi hitam yang berlari ke arahnya. Karena jarak yang terlalu dekat, Mangku tidak dapat menghindar. Dan kobra! Seketika Mangku tersungkur, dan lampu sentir entah kemana dan langsung padam. Di sini, Mangku tidak takut, karena dia sudah tahu siapa yang dihadapinya. Ya, itu adalah nenek Goblek. Ia berubah menjadi leak babi murub. Leak yang menyerupai seekor babi hutan dengan taring panjang dan tajam. Mangku kembali berdiri. Dengan sikap berdiri tegak, Mangku kembali melafalkan mantra dari ilmunya. Kemudian mereka ini bertarung mengadu ilmu yang telah mereka pelajari. Di sini, tidak ada yang tahu Mangku berubah menjadi sosok seperti apa. Karena Mangku tidak mau memberitahu kepada Purwata yang menceritakan kejadian ini. Tapi yang jelas, ilmu yang dipelajari Mangku adalah ilmu kebaikan. Mangku bertarung hingga matahari menunjukkan sinar pertamanya di timur. Sampai saat itu, belum ada yang kalah maupun yang menang di antara mereka. Kemudian, singkat cerita, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa pada pagi hari, Pak Suri berangkat menuju Puri, rumah bangsawan tempat Purwata, suaminya Widiani tinggal. Dalam perjalanan itu, Pak Suri tidak mengalami gangguan, meskipun dalam hatinya tetap was-was, karena harus melewati tempat-tempat yang cukup angker. Sampai di depan Gelung Kori, atau pintu masuk khas Bali di Puri, Pak Suri mulai tenang. Terlihat bahwa di Puri banyak orang berlalu lalang, seperti akan melakukan sebuah upacara. Tanpa menunggu lama, Pak Suri langsung menemui Purwata yang sedang memimpin persiapan tersebut. Melihat kedatangan Pak Suri, Purwata kaget dan segera menghampirinya.
Pak Suri dipersilakan duduk oleh Purwata, serta menyuruh penyeruan atau dayang-dayang untuk membuatkan kopi. Purwata langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Pak Suri ke kediamannya. Pak, kenapa tumben datang ke sini? Apa ada sesuatu yang penting yang mau Bapak sampaikan? Tanya Purwata yang memang penasaran, karena Pak Suri memang sangat jarang berkunjung, ditambah dengan wajah Pak Suri yang masih terlihat linglung. Mohon maaf Tuan, saya datang ke sini disuruh oleh Mangku. Saya ingin menyampaikan bahwa istri Tuan, Widiani, saat ini sedang sakit di rumah saya. Sahut Pak Suri dengan menggunakan bahasa Bali halus, dengan raut wajah yang sangat prihatin. Bahasa Bali halus memang digunakan saat orang berkasta biasa berbicara dengan bangsawan. Mendengar hal tersebut, Purwata tidak menanyakan apa-apa lagi, seolah sudah tahu. Mata yang awalnya tertuju ke Pak Suri menoleh ke arah taman di depannya dengan tatapan kosong. Di tengah lamunan Purwata, dayangnya datang dengan membawa kopi. Purwata kemudian mempersilahkan Pak Suri untuk meminumnya. Setelah itu, Pak Suri kemudian menceritakan semua hal yang telah terjadi di rumahnya. Tetapi Pak Suri tidak tahu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, mengingat Widiani tidak bercerita ke siapapun. Mendengar hal tersebut, mata Purwata mulai berbinar karena sayang beliau ke istrinya. Jam sudah menunjukkan pukul 12.30 siang. Setelah menceritakan semuanya, Pak Suri izin pamit. Tetapi Purwata menahannya, mengajak Pak Suri untuk makan terlebih dahulu, mengingat perjalanan yang cukup jauh. Setelah makan, Pak Suri langsung berpamitan, karena memang Pak Suri ingin cepat pulang, agar tidak bertemu malam di perjalanan. Pak Suri mengira bahwa Purwata akan ikut saat itu juga. Tetapi, sebagai keluarga bangsawan, ia bertanggung jawab dalam pelaksanaan upacara yang dilakukan sore hari ini. Purwata berencana akan berangkat menjenguk setelah upacara itu selesai. Pak Suri langsung berangkat menuju rumahnya dengan membawa sisa bekal jajan khas daerah Bali yang diberikan dayang kepadanya setelah makan tadi. Syukurnya, perjalanan itu lancar dan tidak terjadi kejadian aneh. Sebagai gambaran, latar belakang di desa tempat cerita ini terjadi, desa ini berada di kaki gunung yang sangat terjaga, sehingga banyak sungai yang mengalir dari utara ke selatan. Nah, hal tersebutlah yang membuat akses ke desa itu cukup sulit di zaman itu. Kemudian singkat cerita, setelah selesai memimpin upacara, Purwata menyuruh beberapa orang kepercayaannya untuk mencari kendaraan dan menyusul keesokan harinya. Pukul 17.30 atau 5.30 sore hari, Purwata mulai menyiapkan bekal dan tentu saja senter. Ya, memang senter saat itu belum banyak, hanya orang tertentu yang punya. Selesai bersiap, Purwata segera berangkat seorang diri. Tak lama berjalan, malam mulai datang. Perjalanan ini cukup panjang, sekitar 20 km. Purwata bermaksud untuk melewati kota, kemudian melintasi jalan kecamatan, sebelum akhirnya menyeberang melewati jalan setapak. Karena itu memang jalan paling singkat menuju desa. Setelah 3 jam berjalan, Purwata sampai di persimpangan jalan kecamatan dan jalan setapak yang dimaksud. Melihat jalan setapak itu dengan penerangan senter warna kuningnya, tubuhnya mulai merinding, seperti merasakan bahwa di belakang perkebunan ini bahaya sedang menunggunya. Sebagai informasi, jalan setapak ini memiliki jalur yang cukup sulit. Untuk sampai ke desa, harus melewati perkebunan dan hutan desa, serta menyeberangi 3 sungai berbatu dengan medan yang curam dan licin. Namun, demi istrinya, Purwata memberanikan diri untuk tetap melangkah. Langkah pertama Purwata meninggalkan jalan berbatu ke jalan tanah yang ditutupi daun-daun kering.
Purwata mulai memasuki hutan desa. Suara hewan malam terasa menyambut kedatangan Purwata. Dari sudut mata Purwata, ia melihat banyak mata sedang mengawasinya berjalan dari balik semak belukar. Hutan desa tersebut masih sangat terjaga. Pohon-pohon besar di pinggir jalan tersebut menutupi dan menjadi atap jalan tersebut. Bahkan saat siang hari, jalan tersebut akan tetap cukup gelap. 5 menit berjalan, gangguan mulai dirasakan. Yang pertama adalah gangguan suara. Di kanan jalan terdapat pohon besar diselimuti kain kotak-kotak khas Bali. Warga menyebutnya kayu ho. Kayu tersebut memang tumbuh subur di hutan ini. Dari balik pohon tersebut, terdengar ada langkah kaki di atas daun-daun kering. Srek, 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 srek. Mendengar suara itu, Purwata segera menghentikan langkahnya. Namun suara itu juga ikut berhenti. Purwata masih berusaha tenang dengan memaksa otaknya berpikir bahwa itu suara langkah kakinya sendiri. Tapi logikanya menolak saat matanya melihat cahaya senter dan di bawahnya adalah tanah hutan yang basah. Seluruh bulu tubuhnya seketika berdiri. Purwata ragu mau melanjutkan atau kembali. Setelah berpikir beberapa saat, dia memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Sekarang dia memilih untuk tidak menghiraukan suara tersebut dan tetap fokus pada jalan yang licin. Ya, benar saja. Mulai langkah pertama, suara itu kembali terdengar. Bahkan mulai jelas bahwa suara itu tepat di sebelah kanan dirinya. Purwata masih tetap berjalan dan tidak ingin menghiraukannya. Seperti mengetahui apa yang dipikirkan Purwata, suara kaki itu kali ini lebih berani. Suaranya tidak seirama, tetapi seperti sedang berlari-lari kecil. Bahkan sesekali seperti loncat menghindari batang kayu di tanah. Sekitar 100 meter berjalan. Kali ini, suara itu berubah menjadi langkah kaki yang sangat berat. Terdengar seperti langkah kaki makhluk yang sangat tinggi dan besar. Intensitasnya juga semakin jarang karena jarak langkahnya sangat panjang. Mendengar itu, mental Purwata semakin menciut. Setelah sekian meter, akhirnya suara itu terhenti di sebuah pohon beringin besar yang tumbuh di pinggir sungai. Dan untuk menyeberangi sungai, Purwata harus melewati pohon beringin tersebut. Untuk turun, Purwata harus berpegangan di akar pohon beringin itu. Langkah pertama Purwata menuruni tepian sungai itu. Tangannya berpegang erat di akar pohon beringin itu. Kemudian, ia mendengar banyak anak kecil sedang tertawa. Seolah anak-anak itu menertawakan dirinya yang kesusahan untuk turun. Bulu kuduknya kembali berdiri tegak. Detik selanjutnya, dari atas, dia mendengar sesuatu jatuh, seperti hujan jatuh di daun dengan derasnya. Purwata merasakan di kepalanya ada benda asing yang jatuh. Semakin banyak dan sangat banyak. Ya, itu adalah pasir yang jatuh dari atas pohon beringin itu. Kepala dan tubuh Purwata seketika dipenuhi pasir yang jatuh tadi. Sambil terus menuruni pinggiran sungai itu, Purwata kembali mendengar suara tertawa tadi. Namun kali ini, sambil terus menuruni pinggiran sungai itu, Purwata kembali mendengar suara tertawa tadi. Namun kali ini adalah suatu suara yang berbeda, suara tertawa yang lebih besar dan berat. Mendengar itu, Purwata menoleh dan mengarahkan senternya ke atas, mengarahkan ke pohon beringin tersebut. Seketika Purwata kaget setengah mati ketika dia melihat ternyata
pohon beringin tersebut berubah menjadi sosok tinggi besar dan menyeramkan. Suara tertawa itu datang dari mulut makhluk itu yang memperlihatkan taring tajamnya. Suara anak kecil tertawa ternyata datang dari makhluk menyerupai anak kecil botak yang duduk di bahunya. Sangat banyak anak-anaknya tadi. Sangat banyak anak-anak kecil itu. Tetapi mental Purwata ternyata cukup kuat. Sebagai bangsawan, dia sudah paham bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Dia juga paham bahwa malam hari adalah milik makhluk seperti mereka. Setelah sampai di bawah atau di sungai, Purwata mencakupkan kedua telapak tangannya dan diletakkan di depan hidungnya. Kemudian dia sedikit membungkuk, tanda bahwa dia meminta maaf dan memohon restunya untuk memasuki wilayah makhluk tersebut malam ini. Kemudian Purwata melanjutkan perjalanannya menyeberangi sungai berbatu yang cukup dangkal itu. Setelah sampai, Purwata naik dan memasuki jalan setapak membelah perkebunan warga. Purwata mengira bahwa gangguannya tadi sudah selesai. Tetapi itu hanya ucapan selamat datang saja. Dan menurut narasumber, makhluk tadi itu bukan leak. Itu adalah makhluk halus penunggu wilayah itu. Mereka sudah menempati bumi ini jauh sebelum manusia tinggal di sini. Setelah Purwata berhasil menyeberangi sungai berbatu itu, Purwata berdiri di pinggiran sungai, mencari kayu atau akar tumpuan agar bisa naik ke atas, karena bibir sungai ini cukup tinggi. Setelah beberapa lama, akhirnya menemukan satu akar lurus yang dapat dipegangnya. Purwata mulai berpegang kuat di akar tersebut. Kakinya berusaha menjangkau tanah di bawah akar tersebut agar tidak terpeleset. Baru beberapa langkah ke atas, dari hilir sungai yang awalnya hanya terdengar gemericik air sungai yang bertemu batu, kini suaranya mulai janggal. Gemericik itu mulai terdengar seperti langkah kaki di dalam air dangkal. Trek, 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 trek. Tetapi suara itu tidak mendekat kepadanya. Masih tetap di sana, sekitar 15 meter dari Purwata. Mengetahui mulai ada yang tidak beres, Purwata sekuat tenaga berusaha memanjat akar tersebut. Tetapi Purwata merasakan tubuhnya saat ini sangat berat. Tangannya tidak bisa menopang berat tubuhnya. Hingga akhirnya Purwata merasakan tenaganya mulai habis, dan akhirnya memilih untuk turun ke pinggiran sungai lagi. Suara tersebut masih tetap di sana, seolah menunggu Purwata. Tapi Purwata masih belum berani mengarahkan senternya ke arah suara tersebut, dan memilih memikirkan cara lain untuk naik. Berbarengan dengan hal tersebut, sayup-sayup Purwata mendengar suara gamelan gong, musik khas Bali dari arah hilir. Kali ini, suara langkah kaki di air tersebut terdengar seolah mengikuti alunan nada gong itu. Rasa penasaran Purwata tidak terbendung lagi. Purwata mengambil nafas panjang. Sinar senter Purwata mulai mencari arah suara itu. Sinarnya mengikuti aliran air sungai dangkal berbatu ke arah selatan atau hilir. Pada titik berikutnya, Purwata melihat suara tersebut datang dari sepasang kaki yang pergerakannya seperti orang menari. Kaki itu dengan lincah bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti tarian Bali pada umumnya. Saat ini suara gamelan gong tersebut mulai lebih keras, seolah memang mengiringi kaki tersebut. Senter mulai diarahkan Purwata pelan-pelan ke atas, mencari tahu pemilik sepasang kaki tersebut. Kaki tersebut masuk ke dalam air sedikit di atas mata kakinya. Mulai ke atas, pada bagian lutut Purwata mulai melihat kain putih yang agak compang-camping. Dari bagian paha, kain tersebut sudah menutupi seluruh bagian tubuhnya, meskipun beberapa bagian memang sudah sobek. Sinar senter terus menyinari sosok tersebut ke bagian atas. Dari bagian tubuh atas terlihat sosok tersebut berbaju putih,
Baju tersebut seperti daster yang sobek-sobek. Dari bagian dada mulai terlihat rambut terurainya hitam kusut dan tidak beraturan. Payudara keluar dari kain yang sobek itu. Sepersekian detik, sinar tersebut sudah ada di bagian wajah sosok tersebut. Wajah yang mengerikan. Bibirnya merah padam. Dari dalam bibir tersebut terlihat gigi-gigi runcing dan tajam. Kulit wajahnya putih pucat dan mengelupas. Matanya putih dan tak ada titik hitam sedikit pun. Rambut hitam kusutnya berantakan seiring gerakannya yang menari. Dari tubuhnya tertempel sepasang tangan dengan kulit putih pucat dan juga mulai mengelupas. Dari ujung jarinya tertempel kuku-kuku panjang keriting yang sesekali mengusap rambut dari wajahnya. Purwata diam terpaku melihat sosok di depannya. Wajah yang baru pertama kali dia lihat di seumur hidupnya. Cukup lama dia memandangi sosok tersebut, hingga akhirnya dia sadar dan berlari ke hulu untuk mencari jalan yang lain untuk naik ke atas sungai. Gregek Tunggek. Begitu leluhur si Kadek narasumber ini menamainya. Sosok ini menyerupai perempuan yang menyeramkan. Kadek mendengar banyak versi tentang sosok makhluk halus satu ini. Kemunculannya tidak dapat diprediksi dan dapat muncul di mana saja. Dalam cerita ini, sosok ini sepertinya penjaga di wilayah barat desa ini. Tetapi ini sedikit aneh menurut sang narasumber, karena saat ini sosok ini sering muncul di kuburan desa. Beberapa kali memang mengganggu pemotor yang lewat. Muncul dengan sosok wanita cantik dan meminta tumpangan, dan berubah menjadi Gregek Tunggek setelah pemotor itu menghampirinya. Ya, tapi entahlah. Namanya juga makhluk halus. Kita tidak tahu kemana, bagaimana dan apa yang dilakukannya. Yang jelas, sosok ini membuat takut pengendara yang lewat malam. Sampai saat ini sangat jarang yang berani lewat kuburan ini dan memilih putar jalur. Kita kembali ke Purwata. Beberapa ratus meter ke hulu, akhirnya Purwata berhasil menemukan jalan yang bisa digunakan untuk naik dari sungai itu. Dengan wajah yang pucat dan di kepalanya masih terbayang sosok yang dia lihat tadi. Purwata memegang sebuah batang kayu untuk membantunya naik dari sungai. Tentu saja kali ini dia hanya fokus untuk keluar dari perkebunan ini dan berniat untuk tidak menghiraukan apa saja yang nanti dia dengar. Setelah berhasil naik, Purwata sedikit lega. Tetapi tetap saja dia merasa was-was. Karena di depan masih ada sungai lagi. Sekarang dia berada agak jauh di utara dari jalan setapak yang seharusnya dia lewati tadi. Berbekal lampu senter yang dibawanya, Purwata pelan-pelan membelah semak belukar di depannya. Tanpa dia sadari, sekarang sudah menunjukkan pukul 11.30 malam atau setengah 12. Dan lokasi dia saat ini adalah di seberang sebuah pura. Pura itu bernama Pura Beji. Sebuah pura yang digunakan oleh masyarakat desa untuk menyucikan seluruh elemen yang ada di pura desa 2 hari sebelum hari raya Nyepi. Pura ini memang diyakini memiliki kekuatan berupa penjaga yang sangat banyak dan menakutkan. Pada hari-hari tertentu, banyak kejadian aneh yang dilihat dan dialami oleh masyarakat yang memiliki kebun di sekitar pura ini. Purwata dan pura ini hanya dibatasi oleh sungai yang cukup deras dan curam. Di seberang pura atau tepatnya 30 meter di depan Purwata, terdapat batu dengan diameter kurang lebih 3 meter. Cukup besar untuk sebuah batu yang posisinya di tengah kebun, dan hanya satu-satunya batu yang ada di wilayah perkebunan itu. Batu ini berbentuk bulat yang hampir sempurna, dengan cekungan di tengahnya sebesar setengah bola sepak. Sang narasumber mengetahui detail batu ini karena beberapa kali melihatnya kalau sedang musim durian. Kade atau sang narasumber bersama warga desa menyebutnya batu pengintukan teras jelema, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indo berarti
batu tempat penumpukan kepala manusia. Ya, hal tersebut tidak lepas dari mitos bahwa dahulu batu ini digunakan untuk membantai warga salah satu desa kuno yang mendiami tempat ini. Sampai saat ini masih belum jelas apakah memang benar atau tidak. Tetapi yang pasti batu ini benar ada dan cekungan itu seperti sangat pas jika digunakan untuk menumbuk kepala manusia dewasa. Kita kembali ke cerita. Firasat Purwata mulai mengatakan bahwa di depan atau dari arah batu itu sudah ada sesuatu yang menunggunya. Purwata mulai bimbang. Apakah dia tetap menuju ke selatan mencari jalan setapak itu, atau berbalik ke utara yang dia sendiri tidak tahu akan tembus kemana? Akhirnya setelah berpikir cukup lama, dia memilih melanjutkan menuju jalan setapak. Baru berjalan beberapa langkah, dari seberang, dia melihat kilatan cahaya berwarna putih kebiruan. Cahaya itu datang dari timur atau dari Pura Beji, menuju ke arah batu itu. Oh iya, di sini Purwata memang tidak tahu tentang adanya pura dan batu ini. Purwata dibuat bingung dengan cahaya itu. Dalam pikirannya dia bertanya, apakah itu cahaya senter? Tapi senter apa warnanya seperti itu? Saat itu cahaya senter hanya berwarna kuning, tapi ini berwarna biru. Purwata yang awalnya berniat fokus berjalan, kali ini kembali kalah dengan rasa penasarannya. Dia mulai berjalan mengendap-endap menuju arah cahaya tadi berhenti. Purwata perlahan menyusuri jalan kecil yang biasa dilintasi masyarakat yang lewat. Jalan ini berada di sebelah barat batu itu. Akhirnya, dari jarak 10 meter, Purwata mulai melihat keberadaan batu itu. Purwata terus berjalan memenuhi rasa penasarannya tentang cahaya tadi. Setelah sampai tepat di sebelah barat batu itu, Purwata mendengar suara seperti orang yang sedang memakan sesuatu. Suara orang yang sedang memakan sesuatu yang sangat alot. Purwata mulai mengerahkan senternya ke arah di balik batu itu. Pertama yang ia lihat adalah kepala dengan rambut hitam panjang yang sangat kusut dan kotor. Sosok itu duduk bersender di batu itu. Tangannya mengarah ke mulut seperti memegang sesuatu yang dia makan. Dalam satu kedipan mata, cahaya senter Purwata menerangi wajah yang hancur, busuk, dan dipenuhi darah dan belatung di seluruh wajahnya. Matanya putih bersih dan mengeluarkan sedikit cahaya. Di mulutnya terlihat dia sedang mencabik-cabik daging yang masih tertempel tulang. Entah itu daging hewan atau apa. Yang jelas saat dia menoleh, dia sedikit tersenyum menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam. Detik berikutnya Purwata mengambil langkah 1000 atau berlari meninggalkan sosok itu. Kali ini Purwata berlari sangat kencang. Tidak peduli apa yang ia injak, Purwata kali ini sudah sampai di jalan setapak seharusnya. Dia langsung berbelok ke kiri, ke jalur yang semestinya. Di depannya terdapat sebuah jembatan bambu untuk menyeberangi sungai yang curam itu. Purwata menyeberangi jembatan itu dengan perlahan-lahan, karena memang ketinggiannya hampir 20 meter. Sampai di tengah jembatan, dia baru sadar bahwa jembatan ini berada di atas sebuah tibu. Tibu adalah sebuah tempat yang digunakan masyarakat Hindu Bali untuk membuang abu mayat setelah upacara ngaben. Tibu ini harus berada di aliran sungai yang berhilir di laut. Setelah menyadari posisinya, Purwata menoleh ke arah kiri jembatan. Dari arah atas, dia melihat banyak kain kafan yang berserakan dan menyangkut di bebatuan sungai. Kain kafan itu adalah milik Abu yang dihanyutkan itu. Tubuhnya mulai merinding lagi setelah mengamati dari sekian banyak kain kafan. Ada satu kain kafan yang cukup panjang. Purwata mengikuti ujung kain kafan itu dengan sinar senternya. Sampai di ujung kain itu, sinarnya menangkap sosok yang sedang menari. Tubuhnya setengah berendam di air dan dari pinggang ke atas menari dengan gontai. Tak mau lama-lama,
Takut nanti jatuh cinta, Purwata langsung berjalan cepat di atas jembatan bambu itu. Kemudian dia sampai lagi di perkebunan terakhir. Perkebunan ini cukup kecil, hanya beberapa puluh meter, sehingga Purwata berpikir akan mudah melewatinya. Tetapi semestinya sepertinya masih ingin bermain-main dengan mentalnya. Hawa yang tadinya panas karena Purwata berlari, seketika menjadi dingin. Purwata sudah melihat jembatan bambu terakhir di depannya. Di ujung jembatan itu ada satu pohon terap yang sangat besar, di mana setelah pohon itu berarti Purwata sudah sampai di persawahan desa. Saat menginjakkan kaki di ujung jembatan bambu itu, cahaya senternya mulai agak redup. Purwata bergegas menyeberangi jembatan itu. Sesampainya di seberang, atau tepatnya di bawah pohon terap, seketika semuanya menjadi gelap gulita. Jarak penglihatannya tak lebih jauh dari 1 meter. Merasa mulai aneh, Purwata menuju ke arah timur, ke arah persawahan. Tetapi setelah beberapa lama berjalan, dia kembali sampai di bawah pohon terap itu lagi. Purwata berpikir, apakah tadi saya sempat berbalik arah karena gelap? Purwata kembali berjalan ke arah timur, tetapi dia kembali ke bawah pohon itu lagi. Kali ini dia tidak merasa salah, karena memang dia berjalan lurus ke timur dan tidak berbelok. Untuk ketiga kalinya Purwata berjalan lagi ke arah timur lagi, dan lagi. Dia kembali ke bawah pohon terap itu lagi. Karena merasa lelah, ia memutuskan beristirahat di pohon itu, sambil memikirkan apakah dia tadi berbelok dan memutar kembali. Sekitar 5 menit istirahat, dia kembali berjalan ke arah timur. Beberapa saat kemudian dia kembali lagi ke bawah pohon terap itu lagi. Purwata mulai frustasi. Mentalnya sudah tidak kuat lagi. Sambil menangis, dia berusaha mengambil tanah di bawah pohon itu, sambil berteriak dan melemparkan tanah itu ke sembarang arah. Dia bertanya, kenapa ini terjadi padanya? Apa salah dia dan dia hanya ingin menjenguk istrinya? Setelah berteriak seperti itu, gelap kali ini semakin pekat. Sinar senter tidak mampu lagi menembusnya. Dan entah apa yang terjadi, Purwata tidak ingat lagi. Beberapa saat kemudian dia tersadar. Dia merasa sedang tertidur di atas bebatuan. Ya, dia tersadar di jalan kecamatan. Tepat dia berdiri sebelum masuk ke dalam jalan setapak itu. Senter masih di tangannya, dengan terang seperti pertama dia hidupkan. Begitu juga bekal yang digendongnya dengan seutas kain. Purwata bingung kenapa dia di sini lagi, tapi dia bersyukur bisa keluar dari situasi tadi. Setelah sadar, Purwata merasakan sedikit pusing. Tetapi rasa pusing tersebut dikalahkan oleh rasa heran dan bingung dengan kejadian yang baru dia alami. Saat ini Purwata juga mencari cara agar tetap bisa menjenguk istrinya secepat mungkin. Dan anehnya, saat ini waktu baru menunjukkan jam 2 malam. Setelah rangkaian kejadian yang dialami, paling tidak seharusnya waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Hal tersebut tidak disadari Purwata, sehingga terbesit di pikirannya bahwa saat ini dia bisa melewati jalan raya yang melintasi kota kecamatan, di mana menurut dia jalan tersebut sudah mulai ramai oleh orang yang mau ke pasar. Setelah mengecek senter miliknya, Purwata mulai berjalan ke arah utara. Tidak apa-apa, agak muter lah. Yang penting tidak ada gangguan, pikirnya. Setelah beberapa waktu, tibalah Purwata di sebuah pasar kecamatan yang dipikirannya akan ramai karena pagi akan segera datang. Tetapi yang Purwata lihat hanya ada beberapa pedagang yang baru menyiapkan barang dagangannya di pasar itu. Di sebuah ruko kecil, ada jam dinding kuno yang terpampang di atas pintu itu. Tak sengaja Purwata melihatnya. Ternyata jam baru menunjukkan pukul 2:25 pagi. Tetapi Purwata mengira bahwa jam tersebut rusak dan masih melanjutkan perjalanannya. Purwata mulai mempercepat langkahnya
berharap dia segera bertemu dengan istrinya di desa. Sesampainya di sebuah pertigaan jalan, Purwata berbelok ke kanan, di mana dia akan melintasi desa terakhir sebelum sampai di desa yang ia tuju. Kini perasaannya mulai tenang, karena selama berjalan tidak ada gangguan sama sekali. Karena merasa lelah akibat berjalan cukup cepat, Purwata memutuskan untuk istirahat sejenak sambil meminum air yang ia bawa. Dia duduk di sebuah pertigaan, di mana di tengah pertigaan tersebut terdapat sebuah pondasi yang di atasnya terdapat 3 buah batu yang digunakan sebagai penanda. Purwata duduk ke arah selatan, ke jalan yang akan dia lalui nantinya. Dari pikirannya dia bertanya, mengapa jam segini belum ada warga yang ke pasar untuk membeli kebutuhannya? Kenapa ya kok belum ada orang yang mau ke pasar? Apakah di sini memang biasa seperti ini? Pikirnya dalam hati. Belum selesai dengan pikirannya tersebut, dari arah belakang ada bunyi kring kring kring. Suara khas bel sepeda jengki yang menuju ke arah selatan. Karena masih sangat gelap, Purwata hanya bisa mendengar suara itu dengan diikuti suara roda sepeda yang sedang berputar cukup kencang. Hal tersebut semakin membuat Purwata makin tenang. Merasa tubuhnya sudah siap untuk melanjutkan perjalanan, Purwata memasukkan kembali botol minumnya tersebut. Saat hendak bangun dari tempat duduknya, dari arah kejauhan, dia melihat sinar kelap-kelip di tengah jalan yang akan ia lalui. Dia berpikir bahwa itu adalah warga yang hendak pergi ke pasar membawa senter. Purwata bergegas berjalan ke arah selatan, arah sinar tadi. Namun, sesampai di titik yang dia anggap sumber cahaya tadi, dia tidak menjumpai siapapun. Tanpa pikir panjang, Purwata mempercepat langkahnya lagi. Sampai pada akhirnya dia berada di jalan yang agaknya menyerong ke barat, di mana di sebelah kanan tersebut merupakan areal yang disucikan masyarakat desa tersebut, karena di sana berdiri pura dalem, pura Prapajati, dan kuburan yang berderet dari utara ke selatan. Di sebelah kiri bawah adalah hamparan sawah yang tidak terlalu luas dan berundak. Saat ini sawah tersebut baru akan memulai musim tanam padi, sehingga sawah tersebut harus digenangi air. Entah mengapa, timbul rasa penasaran Purwata untuk mengarahkan senternya ke sawah tersebut. Dan betapa herannya Purwata, dari sinar senternya, dia melihat satu petak sawah tersebut dipenuhi belut-belut yang berada di permukaan. Purwata segera menghentikan langkahnya dan terkagum melihat kejadian yang baru pertama kali dia alami. Saat dia tertegun melihat belut-belut tersebut, Purwata disadarkan oleh suara kring 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 yang sebelumnya dia dengar saat istirahat. Tetapi seolah tak peduli, Purwata melanjutkan melihat kumpulan belut-belut tersebut. Kemudian suara itu semakin sering berbunyi. Saat Purwata mulai menyadari ada keanehan dari suara tersebut, di mana setelah Purwata memfokuskan pendengarannya, suara tersebut ini lebih nyaring. Sing, sing, sing. Ya, itu adalah suara gongseng. Purwata mulai menyadari suara itu bukan dari sepeda, tetapi dari 2 pasang kaki depan belakang di sebelah kanan jalan atau dari arah pengelungan, sebuah tempat di kuburan yang biasa dijadikan tempat pembakaran mayat saat prosesi ngaben. Seketika Purwata telah menyadari apa yang ada di tempat tersebut. Beberapa detik berikutnya, suara tersebut diikuti oleh suara yang khas. Ya, Purwata telah sadar bahwa saat ini nyawanya tidak aman. Suara itu milik Banaspati Raja, sosok penghuni kuburan desa tersebut. Dalam kepercayaan sang narasumber, sosok ini menyerupai Barongket. Tanpa aba-aba, Purwata mengambil langkah 1000 dan memilih untuk tidak melihat sosok tersebut. Tetapi Banaspati Raja tersebut terlanjur marah dan mengejar Purwata. Suara gemerincing gongseng sing 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 sing
yang ada di kaki sosok tersebut bergantian seiring langkah kakinya mengejar Purwata. Saya yakin bagi teman-teman sahabat Kahor yang berada di situasi Purwata ini juga akan merasakan ketakutan setengah mati. Seperti berada di alam mimpi, Purwata merasakan tubuhnya sangat berat dalam berlari. Kakinya terasa lemas. Mungkin bayangannya seperti saat kita bermimpi dikejar setan. Sekuat tenaga Purwata ini berlari ke arah selatan. Tidak peduli apa yang dia injak di dalam kegelapan tersebut. Sosok tersebut masih tetap saja mengejar Purwata. Saat ini, Purwata sudah pasrah karena menurut cerita dari tetuanya, sosok ini sangat berbahaya. Pernah ada yang bertemu dengan sosok ini, dan dengan sekali jilatan, maka hanya akan menyisakan tulang saja. Jarak Purwata dengan sosok tersebut hanya beberapa meter saja. Purwata kembali menambah kecepatannya, hingga akhirnya dia sampai di perbatasan desa yang akan dia tuju. Di perbatasan tersebut, ada sebuah pura Puseh yang menjadi hulu desa yang dituju. Saat di sana, Purwata sudah tidak mendengar lagi kejaran sosok tersebut. Purwata mulai memelankan langkahnya. Saat berada di pintu masuk pura tersebut, dia dikagetkan dengan suara seseorang yang sepertinya telah menunggunya. Ya, itu adalah Pak Mangku. "Berhenti berlari, dia sudah kembali ke tempatnya," kata Pak Mangku. Dengan nafas ngos-ngosan, Purwata tidak menjawabnya. Pak Mangku kembali berbicara. "Sekarang saya akan mengantar Anda ke tempat istri Anda tinggal," kata Pak Mangku. Setelah mengamati orang yang berbicara padanya, Purwata yakin bahwa ini adalah orang baik. Tetapi mengapa Pak Mangku tahu bahwa dia akan datang? Itu akan diceritakan di bagian selanjutnya, mungkin di akhir-akhir cerita ini. Lah, Pak Mangku kemudian mengantar Purwata ke rumah tempat Widi tinggal. Dalam perjalanan, tidak ada kata yang terucap dari keduanya. Purwata yang masih heran dan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya. Dan Pak Mangku ini diam karena mengetahui jiwa Purwata masih terguncang. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di rumah tempat Widiani tinggal. Waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi. Namun keluarga tersebut belum tidur karena adanya rangkaian peristiwa yang dialami semalam. Purwata dipersilahkan untuk masuk ke kamar Widiani. Saat melihat keadaan istrinya, Purwata langsung tersungkur dan menangis sambil memeluk istrinya. Jadi, apa hubungannya dengan ikan belut dengan makhluk Banaspati Raja tersebut? Ya, pada dasarnya sosok ini sangat jarang ditemui oleh masyarakat karena memang sosoknya sangat disucikan. Tetapi tanda-tanda kemunculan makhluk ini bisa diketahui dengan beberapa ciri. Yang pertama itu suara gongseng yang sangat nyaring tersebut. Kemudian adanya belut yang berkumpul di suatu areal sawah yang jumlahnya bisa ribuan. Narasumber biasa menyebutnya lindung paum, belut yang sedang rapat. Dia percaya bahwa belut merupakan makanan sosok Banaspati Raja. Kemudian mengapa belut tersebut dapat berkumpul? Nah, itulah alam yang memang tidak semuanya dapat kita mengerti menggunakan logika, terlepas dari percaya atau tidaknya. Apakah teman-teman sahabat Kahor masih ingat dengan sayur pakis yang ingin Nenek Goblek berikan kepada Widiani? Memang penolakan tersebutlah yang menjadi awal petaka ini. Namun, apakah jika Widiani menerima pemberian tersebut, hidupnya akan baik-baik saja? Nah, tidak ada jawaban yang paling tepat. Kita kembali ke Pak Mangku. Nah, Pak Mangku ini sangat yakin bahwa dalam sayur pakis tersebut sudah diberi cetik oleh Nenek Goblek. Cetik adalah sebuah racun kuno yang sangat dikenal oleh masyarakat Bali. Cetik ini memiliki banyak sekali jenis, sesuai dengan cara membuat dan efek yang diakibatkan. Dalam sayur pakis tersebut sudah tercampur racun yang bernama cetik badung. Cetik yang terbuat dari banyeh atau cairan yang keluar dari mayat manusia. Tentu saja ditambah dengan bahan lain dan mantra
yang hanya diketahui pembuatnya. Efek dari cetek ini adalah korban akan merasakan sakit perut yang sangat luar biasa, diikuti oleh muntah darah, dan jika tidak segera mendapat obat yang sesuai, tentu saja kematian adalah ujungnya. Dadong Goblek atau Nenek Goblek merupakan satu-satunya yang dipercayai mempunyai cetek jenis ini di desanya. Dari mana dia mendapatkannya? Banyak yang mengatakan bahwa dia mendapatkan cairan ini saat ibunya meninggal puluhan tahun lalu. Tetapi setiap pilihan pasti ada resikonya. Tentu sebagai manusia, kita akan memilih resiko yang paling kecil. Dalam hal ini Widiani sudah memilih keputusan yang benar untuk menolak sayur pakis tersebut. Bisa saja jika dia memakannya, cerita ini akan berakhir keesokan harinya setelah Widi memakan sayur tersebut. Kembali ke Purwata dan Pak Mangku. Setelah melihat istrinya yang terbaring lemas di kamar dan tatapan kosong dari mata Widi, itu membuat Purwata hatinya sangat hancur. Kejadian-kejadian yang dialaminya semalam seolah tidak ada artinya. Saat ini Purwata hanya ingin membawa istrinya pulang untuk dicarikan obat. Purwata masih menunggu jemputan dari mobil yang dia minta kepada bawahannya kemarin. Siang yang seharusnya memberi sinar terangnya, kini berubah menjadi guyuran hujan yang sangat lebat, dibarengi dengan geledek yang terasa tepat di atas atap rumah Sudihari. Hujan tersebut nampaknya membuat beberapa sungai di desa tersebut meluap dan menutup akses jembatan yang menuju desa tersebut. Jemputan yang sedari pagi dinantikan Purwata akhirnya pupus. Itu berarti Purwata harus menantikan kembali hari esok. Saat ini jam menunjukkan pukul 5 sore dan langit masih menampakkan warna kelabunya. Setelah makan sore bersama, seseorang datang dari pintu masuk rumah Sudihari. Dia adalah Pak Mangku dengan memakai baju kemeja putih lusuh, memakai jarik batik yang menutupi sampai di atas mata kakinya, dan udeng batik khas pemangku terikat di kepalanya. Ada yang berbeda dengan wajah Mangku saat ini. Tersirat bahwa ada kepanikan di raut wajahnya. Tongkat dengan motif kepala naga diletakkannya di samping kursi kayu tempat Purwata ini duduk. Tidak ada kata yang terucap, seolah seisi rumah sudah paham apa yang sedang terjadi. Pak Mangku kemudian masuk ke kamar Widiani. Tidak ada yang tahu apa yang diberikan kepada Widiani. 2 menit berselang, Pak Mangku kembali ke tempat Purwata dan keluarga Pak Suri berkumpul. Di sana dulu saya belajar ilmu dari guru saya. Juga tepat hari seperti ini, kata Pak Mangku sambil mengeluarkan plastik bungkus tembakau dari saku bajunya. Pak Mangku melihat langit kelabu di depannya sambil mengunyah tembakaunya itu. Kemudian menoleh ke arah Purwata yang masih menahan kepedihannya. Tuan, saya tidak berani menjanjikan apa-apa tentang apa yang akan terjadi nanti. Tetapi saya pasti akan mempertaruhkan jiwa saya. Nanti sekira pukul 11, ayo kita fokuskan pikiran kita, memohon agar Tuhan bersedia melindungi kebaikan, ucap Mangku kepada Purwata yang tidak mendapatkan sahutan satu kata pun, selain anggukan kepala dan mata yang seolah mengisyaratkan bahwa Purwata menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Pak Mangku. Singkat cerita, jam 11 malam akhirnya tiba. Purwata dan keluarga Pak Suri duduk di depan kamar Widi sambil berdoa sebisa mereka, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Tuhan. Sedangkan Pak Mangku keliling mengitari rumah sambil membawa beberapa sarana yang dibawa dari rumahnya untuk menahan agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam rumah, atau biasa disebut dengan nyengker. Di tempat lain, Dadong Goblek atau Nenek Goblek sudah menunggu momen ini. Karena jika dia menang dan berhasil mempersembahkan jiwa Widi kepada dewa, maka tingkat ilmunya akan naik. Ya, begitulah cara kerja leak di Bali. Dadong Goblek telah mempersiapkan sarana yang akan digunakan nanti. Sekarang dia tidak sendiri, tetapi ada 26 temannya
yang siap membantu Dadong Goblek atau Nenek Goblek. Mereka sepakat untuk berkumpul di suatu tempat nanti malam. Malam tersebut sangat sunyi. Tidak ada suara-suara malam seperti biasanya. Kurang lebih jam 11:30, lolongan anjing pertama terdengar. Lolongan yang sangat panjang, membuat siapapun akan merinding. Beberapa warga yang masih terjaga ketika mendengar suara ini akan segera membungkus dirinya dengan selimut. Dari salah satu angkul-angkul, ini pintu masuk rumah khas Bali, terlihat seorang wanita tua keluar menuju jalan. Dari bawah kakinya tidak memakai alas apapun. Kaki keriputnya hanya dibalut oleh seutas kain batik yang hanya menutupi sampai ke atas lutut saja. Dari badannya dia memakai kebaya motif bunga yang sudah lusuh. Dadong Goblek atau Nenek Goblek, begitu dia dikenal di desanya, karena dia memiliki ukuran payudara yang besar dan menggelayut ke sana kemari. Saat pertama kali menginjakkan kaki di jalan, puluhan anjing kini meraung saling bersahutan. Malam tersebut menjadi dingin dan mencekam. Dia berjalan menuju arah selatan. Ya, arah kuburan desa ini. Di sana, dia sudah ditunggu oleh temannya yang sudah sepakat untuk membantunya. Bahkan mereka hampir sama, dengan rambut yang terurai, memakai kebaya dan kain di atas lutut. Bedanya mereka tidak membawa apa-apa. Setelah sampai di kuburan, Nenek Goblek segera menancapkan bambu sanggah cuk-cuk di areal pengelungan atau pemohonan tempat membakar jenazah. Kemudian dari bakulnya dikeluarkan ujung daun pisang dan dipasangkan di segitiga sanggah cucuk tersebut, diikuti oleh sarana lainnya yang akan digunakan. Setelah melafalkan mantra bersama dengan temannya, mulailah mereka menghidupkan sabuk pengeleakan mereka masing-masing. Biasanya, sabuk ini berbentuk kain kotak-kotak yang di dalamnya sudah berisi gambar-gambar dan simbol-simbol tertentu. Dan dimulailah proses ngereh. Ngereh adalah proses perubahan wujud dari manusia menjadi wujud yang mereka inginkan sesuai tingkatan ilmu layak yang dimiliki. Kali ini mereka berbaris mengikuti Nenek Goblek. Mereka berjalan mengitari sanggah cucuk tersebut sambil loncat-loncat dengan satu kaki, atau biasa disebut dengan dangklang dengkleng. Berikutnya mereka sudah berubah menjadi berbagai makhluk menyeramkan. Ada yang menjadi monyet, babi bertaring atau bangkal, cambra berak atau anjing kurus, itik bengil atau anak ayam yang bulunya basah, bola api yang terbang ke sana kemari di atas kuburan, dan lain sebagainya. Mereka sudah siap menyerang rumah Pak Suri untuk mendapat nyawa Widiani. Di rumah Pak Suri, Mangku duduk bersila tepat di depan Palingge Surya, salah satu pura di pekarangan rumah. Dengan melafalkan mantra yang telah dia pelajari, Pak Mangku mulai ngeregepan atau setengah tidur. Merasa sudah tidak khusyuk lagi, Sudihari mencoba melihat apa yang terjadi di luar melalui jendela. Saat menengok ke arah Pak Mangku, betapa kagetnya Sudihari melihat di atas Pak Mangku duduk bola-bola api terbang ke arah Pak Mangku, seolah siap membakar Pak Mangku. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah jiwanya Pak Mangku sudah berubah menjadi Garuda Emas, sebuah ilmu tingkat tinggi yang telah dikuasai oleh Pak Mangku. Pertarungan pun terjadi. Dengan ilmu yang dimiliki Pak Mangku, satu persatu dari teman Dadong Goblek dikalahkan dengan mudah. Bahkan Pak Mangku mengatakan bahwa saat dia menjadi Garuda Emas, dia bertarung dengan bangkal, dengan babi bertaring. Dan bangkal tersebut diterbangkan tinggi, kemudian dijatuhkan. Dengan perbedaan ilmu yang dimiliki Pak Mangku, Pak Mangku ini dengan mudah menghabiskan ke-26 dari Nenek Goblek. Kini, hanya tersisa Dadong atau Nenek Goblek. Dan dengan sombongnya ia tertawa melengking dan seketika berubah menjadi Garuda Emas juga. Karena ilmu sama-sama tinggi, pertempuran sangat alot. Beberapa kali mereka berubah wujud. Pertempuran berlangsung hingga pukul 2 malam. Karena merasa kewalahan, Pak Mangku meminta petunjuk kepada Tuhan
agar bisa segera menuntaskan pertempuran ini. Akhirnya, Pak Mangku melafalkan mantra yang dapat merubahnya menjadi leak Iwangkas Candi Api. Menurut Mangku, ilmu ini tidak bisa sembarangan digunakan. Ini adalah ilmu yang sangat tinggi. Dia berubah menjadi api yang sangat besar dan menggulung Dadong Goblek. Sesaat setelah itu, Pak Mangku kembali masuk ke dalam rumah dengan badan yang sudah hampir tidak ada tenaga. Melihat itu, Pak Suri segera memopoh Pak Mangku untuk duduk di kursi. Saat itu juga, Widiani memanggil nama suaminya. Widiani saat ini sudah bisa diajak berbicara, tetapi masih lemas karena sakit yang dialami. Pagi pun datang. Salah satu kulkul atau kentungan di balai desa berbunyi. Tung 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 tung. Suara tersebut mengisyaratkan bahwa ada salah satu warga yang meninggal. Ya, Dadong Goblek atau Nenek Goblek. Dia ditemukan tidak bernyawa di halaman rumahnya dengan sekujur tubuh yang hangus. Bahkan di luar logika, beberapa bagiannya sudah busuk dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Karena saat itu belum ada formalin untuk mengawetkan, maka keluarganya sepakat untuk mengubur jenazah sore hari nanti. Di rumah Pak Suri, terparkir mobil jemputan Widiani. Sebelum berangkat pulang, Purwata tidak lupa dengan jasa keluarga Pak Suri dan Pak Mangku. Akhirnya mereka diberikan masing-masing sepetak tanah sawah purik atau kerajaan yang ada di desa tersebut. Akhirnya, beberapa bulan kemudian setelah hari tersebut, Widiani kembali hidup normal dan pindah tugas untuk mengajar. Sore hari, warga mulai berkumpul menyiapkan keperluan untuk mengubur jenazah. Dan sore hari di waktu itu, warga mulai berkumpul menyiapkan keperluan untuk mengubur jenazahnya Nenek Goblek. Tetapi hanya keluarganya saja yang mau memandikan jenazah. Selain karena bau yang dikeluarkan, warga juga takut karena bisa saja ilmu leak Dadong Goblek akan loncat ke mereka. Warga sedikit lega karena Dadong Goblek sudah meninggal dan teror leak di desa akan berkurang. Setelah Dadong Goblek dikubur, setiap hari satu persatu dari kedua teman Dadong Goblek juga meninggal. Maka hampir setiap hari ada warga yang dikubur maupun dibakar di desa ini. Sehingga beberapa warga menyebutnya dengan nama Gerubuk. Begitulah cerita ini berakhir. Semoga banyak pesan yang dapat diambil. Matur suksma. Semoga semua makhluk hidup dengan damai. Salam dari narasumber. Selesai.